selanjutnya mungkin ada sedikit tausiah ataupun kajian dari Ustadz kita, Ustadz Adi Putra. Saya serahkan aja langsung, silahkan Ustadz, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul arsyil azim, alladzi anzalal kitaba ila sama'id dunya wa nazzalahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'jizatan walinnasi hudan. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana wa syafi'ina wa imamal muttaqin wa jaddal husaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallim. Yang kami muliakan Ustadz Hanafi, kemudian Ustadz kita, dan yang terkhusus Duyufur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Ustadz Hanafi, kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa sampai ke tempat ini. Tempat di mana mungkin jejak-jejak Rasulullah pernah melewati tempat yang kita duduk ini. Tempat yang mungkin dinding-dinding yang pernah disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang mungkin pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar ibnul Khattab berjalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Bu, tempatnya. Tidak jauh dari sini. Di sini kita sekarang. Pertanyaannya, kenapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita nggak tahu kenapanya ini, bisa jadi kita pulang jadi orang-orang yang sombong. Adi pengen mengajak kita bermuhasabah bahwasanya kita dipilih Allah supaya kita tidak sombong nih. Kita dipilih Allah untuk hadir di tempat ini yang mulia ini. Salah satunya adalah karena di antara keluarga kita, di antara teman-teman kita, kitalah yang paling banyak dosanya. Astaghfirullahalazim. Kitalah yang paling banyak dosanya. Makanya diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nih, Adi, datang kamu ke masjid Rasulku karena kamu sudah banyak dosanya, minta ampun sama aku di sana. Di sana ada Rasul. Bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita lebih mulia, tapi karena kitalah yang paling banyak dosanya di antara kawan-kawan kita. Yang paling banyak dosanya di antara saudara-saudara kita di rumah. Kita punya 3, 4, 5 saudara kandung, tapi yang berangkat baru kita. Kenapa? Karena kitalah yang paling banyak dosanya. Allah kasih kesempatan kita ke sini supaya bisa dihapuskan itu dosa-dosa. Gimana caranya? Itu tadi kata Ustadz Hanafi. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram itu 100 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu segala sesuatu yang baik apabila dikerjakan, dia akan menghapus segala dosa. Kurang nikmat apa? Maka disindir sama Allah untuk kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Banyak orang yang punya duit, Bu. Banyak orang yang punya duit, Pak. Tapi enggak semuanya Allah sampaikan ke sini. Mungkin mereka enggak sebanyak kita dosanya. Kita lebih banyak. Maka bersyukurlah kita dikasih Allah kesempatan melihat inilah. Tempat-tempat di mana kita bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Adi enggak tahu kesalahan ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak pun enggak tahu kesalahan Adi. Ini hati kita masing-masing kepada Allah. Minta maaf di sini. Sekaligus taklim malam ini kita perbaiki lagi niat kita. Mungkin selama 3 hari kita ada di masjid ini sudah bergeser sedikit karena banyak perjalanan, karena banyak belanja-belanja, ya kan? Nah, itu sudah mulai bergeser. Nah, coba kita balikkan lagi pada malam hari ini. Luruskan lagi mumpung ada 2 hari lagi. Yang cinta sama Rasul itu luapkanlah cintanya, luapkanlah rindunya. Dari sekian luas lokasi ini, Bu, di zaman Rasul ini dibangun
Masjid Nabawi itu cuma 850,5 meter persegi. Kemudian diperlebar masa Rasulullah masih hidup jadi 2.500 meter persegi. Tahun 2020 kemarin, Adi baca bukunya, terakhir luasnya 165.500 meter persegi. Dari seluasan itu, ada satu tempat yang mulia yang sudah kita kunjungi di hari pertama. Apa namanya? Raudhah. Nah, Adi mau ngajak kita, Bu. Apa sih yang kita lihat di Raudhah tadi? Apa yang bisa kita lihat di Raudhah, Bu? Hah? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Nah, di Raudhah kalau kita baca nanti sepulang dari sini, ada beberapa tiang. Ya, kurang lebih ada 6 atau 7 tiang yang punya sejarah. Kita sampaikan aja pada saat ini 3 tiang. Tiang pertama itu tiang yang kalau ibu-ibu lihat ada mihrab Rasul, tempat imam sholat. Nah, di samping mihrab itu ada tiang yang nempel sama mihrab. Nah, itu namanya al-ustuwanah al-mukhallaqah. Tiang yang bersandar kepada mihrabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bisa kita ambil dari tiang ini? Itu tiang dulu sejarahnya cuman sebatang pohon. Tempat Rasulullah bersandar gini, Bu. Kalau lagi nyampein khutbah kepada atau ceramah kepada sahabat, Rasulullah capek berdiri semenjak Rasulullah sudah mulai menua, kemudian itu pohon disandari oleh Rasulullah. Tapi ketika sahabat sudah melihat, kami buatkanlah ya Rasulullah mimbar untukmu. Maka dibuatkanlah mimbar yang ada 3 tangganya. Ketika mimbar itu sudah siap, apa yang terjadi? Terdengar suara isakan. Nangis. Ternyata dari pohon kurma tadi. Batang pohon itu tadi menangis. Ditanya sama Rasul, kenapa engkau menangis? Dijawab sama si batang. Ya, dijawab sama si batang kurma itu tadi. Bagaimana aku tidak menangis? Engkau sudah tidak menempelkan kulitmu kepadaku ya Rasulullah. Aku sudah dikasih mimbar. Batang pohon aja ingin nempel sama Rasul. Sesuatu yang sudah menempel kepada Rasul, maka dijamin dia masuk surga. Tuh. Batang pohon aja sudah nggak disendarin lagi, fungsinya sudah digantikan. Dia menangis, merindukan tempelan kulit Rasulullah. Maka kita jauh-jauh dari sana, pengen dekat sama Rasulullah, kejar. Kejar cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jangan disia-siakan. Kalau sudah kita nanti pulang, nauzubillah, banyak godaan-godaan yang melupakan kita terhadap cinta sama Rasul. Tapi setidaknya selama 5 hari di sini, bangkitkan lagi tuh. Setidaknya 2 hari lagi kita di sini. Ada Jumat, ada Sabtu. Jumat besok masih full kita ada di sini. Sabtu kita paginya sudah berangkat. Besoklah luapkan cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tiang pertama. Tiang kedua, ada namanya tiang taubat. Dulu ada sahabat yang membocorkan strategi Rasulullah kepada orang Yahudi. Dibocorkan, dia merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ikat itu badannya di tiang itu, nggak makan, nggak minum, pokoknya aku nggak mau ngapa-ngapain sampai Rasul sendiri yang buka ikatan. Itu saking dia pengennya taubat. Sampai turun ayat menyatakan dia telah diterima taubatnya. Maka sampai kita di sini masuk Raudhah, ambil hikmahnya, Bu. Pikirkan kesalahan kita masing-masing, nggak usah pikirkan kesalahan orang. Pikirkan kesalahan kita, taubati mumpung kita masih di sini. Nah, tuh. Satu lagi ada tiang yang namanya tiang Aisyah. Tiang Aisyah radhiyallahu anha. Tempatnya di mana? Pas di tengah-tengah. 3 dari mimbar Rasul, 3 dari makam Rasul. Dia ada di tengah. Tiang ini sangat istimewa. Kata Rasulullah, seandainya manusia tahu keistimewaan tiang ini, manusia itu akan berlomba-lomba untuk beribadah dekat tiang ini, walaupun harus dengan undian. Lihat tuh sekarang, Bu, mau masuk Raudhah. Tiang itu dulu jadi saksi. Jadi saksi apa? Sahabat sama Rasul belajarnya dekat situ, sholatnya dekat situ, semua kebaikan ada di situ. Hikmahnya apa bisa kita ambil? Kejar yang namanya itu kebaikan.
Ada dikit kebaikan, kejar Bu. Ada kebanjar Pak. Jangan tunda. Bisa jadi ajal yang lebih cepat. Begitu juga tadi dengan taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada kita nih semua. Kalau kita merasa hambanya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, siapa mereka yang sudah merasa melampaui batas, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Bu, punya dosa apa yang pernah diingat? Jangan khawatir. Jangan putus asa. Gak usah diceritakan ke orang. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Istri punya salah sama suami, silahkan. Suami punya salah sama istri, sama anak, silahkan. Kita semua ini pernah jadi anak. Ada yang pernah nggak punya jadi anak? Ada di sini yang nggak pernah jadi anak? Nggak ada ya? Pernah semua kan? Nah, kalau kita punya salah sama orang tua, minta maaf sama Allah, nanti kita minta maaf. Rasakan semua kesalahan kita. Nah, itulah sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita laksanakan. Banyak di sini yang bisa kita ambil hikmahnya. Tadi aja kita setiap sholat tadi, sholat jenazah. Karena suatu saat kita pun yang disolatkan. Betul? Betul ya? Nah, mudah-mudahan waktu kita yang singkat dalam taklim ini bisa mengembalikan lagi alur dari niat perjalanan kita. Supaya nggak sia-sia uang yang sudah keluar. Kalau uang yang sudah keluar itu, kalaupun nanti mau belanja-belanja silahkan. Tapi coba belanja itu niatkan untuk sodakohnya. Jangan untuk meluapkan hawa nafsunya. Nggak apa-apa kita lempar rial, tetapi niatnya untuk sodakoh. Tahadus bin nikmah. Gak apa-apa belanja, tetapi niatkan sedekah. Itulah bedanya kita yang masih memikirkan iman, yang masih memikirkan ketakwaan di dalam hati kita. Terakhir, Adi wasiatkan kepada Adi dan kita semua, ittaqullah, 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 mastata'tum. Syukran ala husni istimaikum nahwaya. Astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Adi yang telah memberi kita nasihat, ada tausiah juga kajian ya. Di akhir juga tadi Ustadz Adi mengajak kita semua ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita petik tadi. Kita yang pertama kalau saya tangkap tadi, luruskan niat kita. Nah, luruskan niat kita untuk datang kemari. Kita datang kemari semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya tadi ittaqullah, yang ketiga jika kita memang merasa masih punya banyak dosa dan bisa jadi kita yang di sini dipilih Allah memang orang-orang yang punya lebih banyak dosa dari yang lain, manfaatkanlah di sini kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian selanjutnya ibu-ibu, seperti yang kami sampaikan tadi, bagi ibu-ibu yang pengen kami temani masih ingin keliling-keliling masjid, di sana itu ada tempat foto-foto cantik yang ada di video klipnya Maher Jen itu. Pengen kami temani, mau kami dampingi ke sana, setelah ini boleh kami dampingi. Yang belum, yang mau saja, yang mau balik ke hotel langsung silahkan. Begitu juga nanti setelah dari foto-foto, yang masih mau belanja, udah nggak mau lagi belanja gara-gara ceramah Ustadz Adi. Soalnya masih ada ibu-ibu yang, kalau masih ada ibu-ibu yang pengen belanja, kami tetap akomodir gitu Bu ya. Jangan ada kesan nanti tidak kita temenin gitu ya. Yang masih pengen, kami siap untuk menemani, mendampingi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.